Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sharing materi mengenai sejarah hukum internasional pada masa Yunani. Materi pertama akan disampaikan oleh Cynthia, materi kedua akan disampaikan oleh Saida, materi ketiga akan disampaikan oleh Bardan, dan materi keempat akan disampaikan oleh Bintang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum internasional pada masa Yunani. Sumber hukum internasional pada masa Yunani yaitu berupa kebiasaan. Kebiasaan ini memiliki sifat tidak tertulis, serta yang diaplikasikan pada peristiwa dalam jangka waktu yang lama. Contoh kebiasaan internasional ini sendiri, yakni penggunaan bendera putih sebagai bendera tanda untuk memberikan perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh. Kebiasaan internasional ini berawal dari sebuah kebiasaan pada masa Yunani kuno. Kaidah-kaidah hukum perang dan damai timbul dari kebiasaan-kebiasaan yang ditaati oleh negara-negara kota Yunani. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai subjek hukum internasional pada masa Yunani. Pada waktu itu, sifat negara-negara di dalam kebudayaan Yunani masih bersifat polis atau berbentuk negara kota, karena konsep negara yang saat ini kita ketahui belum dikenal pada masa tersebut, yakni sekitar 500 tahun lalu. Meskipun konsep negara tetap belum dikenal, namun mereka sudah melakukan hubungan internasional yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan saat itu. Mereka belum mengenal konstitusi ataupun institusi tetap seperti duta besar, kantor diploma, organisasi bangsa-bangsa, dan sebagainya dalam hubungan internasional. Adapun penggolongan negara-negara kota tersebut didasarkan pada kesamaan budaya dan agama dibanding hubungan politik. Yunani terdiri dari beberapa city-state atau polis, diantaranya Athena, Sparta, dan Korin. Meski hubungan diplomanya tidak terkonsep seperti saat ini, namun praktek ini telah cukup dijadikan sebagai acuan awal dalam interaksi hubungan internasional meskipun dalam skala yang kecil, atau disebut dengan embryonic form of international law yang oleh Profesor Vinogradov disebut sebagai intermunicipal law, yakni aturan-aturan kebiasaan atau customary rules yang sudah menjadi hukum. Misalnya, tidak dapat diganggu-gugatnya utusan dalam peperangan, perlunya pernyataan terlebih dahulu tentang perang, dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek hukum internasional pada masa Yunani terdiri dari negara-negara kota, yakni Athena, Sparta, dan Korin. Terima kasih. Lembaga konsul kehormatan. Nah, lembaga terkait dengan lembaga konsul kehormatan ini mempunyai tugas dan fungsinya itu tergantung pada penunjukan khusus yang diberikan dari Kementerian Luar Negeri dari negara pengirim. Nah, ruang lingkup dari lembaga konsul kehormatan ini bisa saja lebih luas dari konsul karir, dan berbanding terbalik bisa saja lebih sempit dari konsul karir. Itu tergantung pada kepentingan yang bersifat spesifik dari negara yang terlibat dan tergantung pada kesepakatan bersama dari negara tersebut. Baik, melaju ke poin D, yaitu tokoh hukum pada zaman Yunani kuno, diantaranya Socrates. Socrates adalah seorang filsuf, seorang pemikir di Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis barat. Beliau dikenal sebagai bapak filsafat pada zaman Yunani kuno hingga zaman sekarang. Melalui teorinya yaitu hukum sebagai tatanan kebajikan, beliau mengemukakan bahwa sesuai dengan hakikat manusia, maka hukum merupakan tatanan kebajikan. Tatanan yang mana mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi semua orang. Hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu orang-orang yang terbilang kuat, dan bukan pula aturan untuk memenuhi naluri hedonisme diri. Hukum sejatinya adalah tatanan objektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan bagi semua orang.